Halo keluarga Indonesia, kehamilan, jumlah anak harus kita rencanakan dengan baik. Atur jumlah anak dengan menggunakan alat dan metode kontrasepsi modern. Namun, alat dan metode kontrasepsi mana yang cocok buat dirimu? Dan seberapa efektifkah masing-masing metode ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Pertama adalah implan, alat kontrasepsi hormonal yang diletakkan di bawah kulit lengan atas, terdiri dari 1 atau 2 batang plastik elastis yang aman. Efektivitas implan 99% dan praktis, jangka panjang, serta ekonomis. Kesuburan cepat kembali. Meski dapat mengontrol kehamilan, implan tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Pada sebagian orang, menstruasi menjadi tidak teratur, bisa menjadi lebih lama, berat, atau menjadi lebih ringan. 2. IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Terbuat dari plastik kecil, fleksibel, dililit oleh tembaga halus, dan memiliki benang. IUD sangat efektif, sampai 99% non-hormonal, termasuk metode kontrasepsi jangka panjang. Kekurangannya memerlukan pemeriksaan awal, perubahan siklus haid pada 3-6 bulan pertama, tidak melindungi dari IMS. Pemasangan IUD dilakukan oleh tenaga medis terlatih, bisa dipasang saat haid ataupun tidak. Yang ketiga adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap dibagi menjadi 2, vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Vasektomi adalah tindakan medis pemotongan atau pengikatan saluran sperma pada pria. Kelebihannya efektif, aman, dan cepat, sekali seumur hidup, serta tidak mempengaruhi kemampuan seks. Hanya antara lain perlu tenaga medis yang terlatih, harus istirahat selama 2 atau 3 hari, selama 3 bulan pertama harus memakai kondom. Tubektomi adalah metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan mengikat atau memotong atau memasang cincin dari bahan lunak dan aman pada saluran telur. Dan tubektomi tindakan dilakukan sekali seumur hidup, sangat efektif dan tetap mendapatkan haid. Kekurangannya perlu tindakan medis yang dilakukan di ruang operasi, biaya mahal, dan sulit untuk dikembalikan atau direkanalisasi. Suntik KB. Suntik KB ada 2 macam. Yang pertama, suntik progestin, diberikan setiap 3 bulan sekali, aman untuk ibu menyusui karena tidak mempengaruhi air susu, dan hanya mengandung hormon progestin. Yang kedua, suntik kombinasi, diberikan setiap 1 bulan sekali, mengandung hormon progestin dan estrogen. Pilihannya tidak perlu diberikan setiap hari, tidak mengganggu hubungan suami istri, kekurangannya mempengaruhi haid, harus diberikan tepat waktu. Kontrasepsi berikutnya, pil KB. Pil KB ada 2 macam. Yang pertama, pil progestin, mengandung hormon progestin, serta aman bagi ibu yang menyusui karena tidak mempengaruhi produksi air susu ibu. KB yang kedua adalah pil kombinasi, mengandung hormon estrogen dan progesteron. Pil kombinasi tidak boleh diberikan kepada ibu yang menyusui karena mempengaruhi produksi air susu ibu. Yang perlu diperhatikan ketika memakai pil KB, harus diminum secara disiplin setiap hari dan di waktu yang sama. Pada beberapa orang bisa menyebabkan perubahan pola haid dan mempengaruhi berat badan. Jika lupa minum 2 tablet pada hari selanjutnya. KB berikutnya adalah kondom. Sarung berbentuk silinder tipis terbuat dari latek yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kelebihannya mudah didapat serta murah, banyak variannya, satu-satunya alat kontrasepsi yang mencegah IMS dan HIV. Dengan kondom antara lain harus selalu tersedia, harus dipakai secara disiplin dan tepat pada waktunya. Mari kita ciptakan keluarga yang berkualitas, salah satunya dengan mengikuti program KB.
dua anak lebih sehat, berencana itu keren.